Ketika mengajarkan sex education gitu ya, kita tuh harus utuh dulu nih pemahaman terhadap fitrah seksualitas anak di usia 3 sampai 6 tahun. Ini penting banget menanamkan fitrah seksualitas di usia ini. Dasarnya nih, dasarnya. Tahu kalau dirinya perempuan, aku misalnya Abi laki-laki. Akan menangkap informasi bahwa oh laki-laki itu memang seperti ini loh kebiasaannya, seperti ini aktivitasnya. Gitu. Ingat gak waktu dulu anak-anak kalau manggil, kalau misalnya Bunda kerjanya apa? Bunda kerjanya main handphone gitu. Karena memang kerjanya di handphone gitu. Terus Abi kerjanya apa? Abi galon. Iya, Abi tukang galon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pilaf Talk. Oke. Oke, Pamin. Setelah sekian lama. Setelah sekian lama. Ya sih, ngerasa kayak lama banget. Sekian lama. Aduh. Tolong, bukan karaokean. Nah, kita mau ngapain nih? Kita akan membahas berita yang sedang ramai di jagat maya. Wow. Apakah itu? Wow. Apakah itu? Nah, jadi sekitar 2 atau 3 hari yang lalu ini ada sebuah pemberitaan yang mengejutkan. Itu di Ponorogo, tepatnya di Jawa Timur, bahwa berita tersebut menyampaikan ratusan siswa SMP dan SMA meminta dispensasi nikah. Wow, SMP? Ya, SMP. SMP itu sekitar 12 sampai 15 tahun ya? Tuh, jadi ya umur di bawah 19 tahun lah. Umur di bawah 19 tahun mereka meminta dispensasi untuk menikah. Karena kan memang aturannya secara hukum di Indonesia untuk perempuan terutama ya di atas itu gitu. Dan memang masih tergolong remaja anak-anak. Oke. Dan apa? Benar. Penyebabnya? Apa? Penyebabnya adalah mereka hamil di luar nikah. Oke, artinya si perempuannya sudah hamil ya, makanya kemudian mengajukan dispensasi nikah di usia dispensasi nikah di bawah usia 19 tahun. Oke, agak mengejutkan ya sebagai mama-mama yang gitu ya, punya anak yang bentar lagi menginjak remaja. Wow. Ya. Tapi sebetulnya ada, kalau menurut Pak Min ya, ada satu hal kan memang secara umum kita selalu bilang adalah jagalah anak perempuan kita gitu. Enggak, sebetulnya ya dua-duanya gitu. Betul Jaga banget. anak perempuan laki-laki kita juga. Yes. Karena yang berbuat kan Iya, bahkan gitu. anak-anak laki-laki ya, apalagi kami gitu ya, mempunyai 3 anak laki-laki. Kayaknya emang saat ini tuh udah berat banget, selain memang ada isu yang lagi bete itu kan ramai di mana-mana. Terus juga kita ya yang mungkin nanti akan menopang keluarga baru anak-anak kita gitu kan, kalau misalnya anak kita tidak kuat secara akil dan baliknya gitu. Akil khususnya ya. Kan kalau menikah itu keluarga si perempuan, pihak perempuan menjadi tanggung jawab pihak laki-laki dan keluarganya kan. Sampai misalnya kalaupun di Islam itu, kalaupun misalnya kemudian meninggal gitu suaminya, tanggungan si perempuan dan anaknya itu jatuh ke tangan keluarga laki-laki. Artinya itu jadi tugas berat kami kalau sampai anak-anak kami kemudian tidak bisa menafkahi istrinya karena amit-amit gitu ya, hamilnya saat karena ya mungkin setelah mendapatkan dispensasi dari KUA gitu, persoalan pernikahan bisa selesai gitu ya. Tetapi kan tidak sampai di situ gitu. Soal menikah itu tidak hanya persiapan soal tadi materi, tetapi kan memang mental. Betul. Dan kita tahu lah umur di bawah 19 tahun itu si SMP SMA secara mental belum siap. Ya. Bahkan jangankan yang umur 19 tahun bawah gitu ya. Kita aja gitu. Menikah di umur 21 tahun gitu kan. Itu kenapa kemudian kita sebut adanya akil balik gitu. Akil artinya secara akalnya sudah siap. Mental akal sudah siap, balik yang memang reproduksinya. Secara biologisnya. Itu dua hal penting yang perlu kita catat.
menurut Pak Min, ini apa yang terjadi? Fenomena ini kan katanya tadi juga nggak hanya 1-2 orang nih yang minta dispensasi, tapi ratusan gitu kan. Dan ini tidak terjadi hanya tahun ini, tahun 2021, 2022 gitu. Bahkan di 2023 ini konon katanya sudah ada 7 orang yang minta dispensasi di awal. Padahal kita aja baru pertama kali ya di 2023 bikin konten. Pak Min jadi keingetan apa yang disampaikan sama Bapak di rumah ya dulu. Ayah sempat bilang bahwa waktu itu masih sedang ramai-ramainya isu tentang jihad. Oke. Jihad, ada bom bunuh diri dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian Papa waktu itu bilang bahwa jihad yang paling utama itu adalah menyelamatkan keluarga dari api neraka. Oh, benar. Itu yang harus betul-betul kita lakukan. Yes. Apalagi memang di zaman kita sekarang yang informasi tidak semua datang dari orang tua. Iya, betul. Anak-anak bisa akses semua informasi dari manapun. Si gadget yang memiliki 2 mata pisau ya. Secara edukasi ya dia menyelamatkan kita gitu ya. Anak-anak cepat banget sekarang pinternya gitu ya. Tapi juga di sisi lain membuka semua ya, sampai hal-hal yang belum bisa mereka ketahui jadi tahu. Ya Bapak Ibu di rumah, mari kita berdoa semoga kita dijauhkan dari segala fitnah, dari segala seperti berita yang tadi. Kalau salah satu guru yang bilang ya bahwa ketika menjadi orang tua itu harus manjangin tangan di atas sajadah. Emang benar gitu, sepanjang anak kita hidup gitu ya. Setelah menjadi orang tua ya doanya harus lebih panjang gitu untuk anak-anak. Oke, nah kita akan balik. Mungkin kita akan bicara sekitar solusi ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat buat kita gitu. Ini kan ada masalahnya dengan sex education gitu. Sip. Ya oke lah, dan perdebatan segala macam bahwa sex education itu pemikiran dari barat dan sebagainya. Tetapi menurut Pak Min sih ini penting juga buat kita, buat keluarga muslim gitu, dan tinggal penyesuaian aja gitu kan, apa yang prioritas untuk dilakukan gitu buat anak-anak kita. Betul. Silakan Bu Min. Oke. Nah, kalau misalnya Bu Min belajar tentang fitrah kan, fitrah based education. Jadi ketika mengajarkan sex education gitu ya, kita tuh harus utuh dulu nih pemahaman terhadap fitrah seksualitas anak. Nah, Pak Min, ada tahapan penumbuhan fitrah seksual. Jadi sebenarnya setiap anak itu memiliki fitrahnya masing-masing gitu kan. Nah, termasuk fitrah seksual ini. Nah, penumbuhannya yang pertama di usia 0 sampai 2 tahun, anak-anak itu didekatkan dengan ibunya. Karena kan ASI ya. Oke. Terus selanjutnya ketika di usia 3 sampai 6 tahun didekatkan dengan kedua orang tuanya. Nah, di usia ini anak-anak harus udah clear nih. Tahu siapa dirinya, bahwa dia adalah laki-laki. Yes, dia harus bangga menjadi laki-laki kalau laki-laki, menjadi perempuan. Makanya tuh mungkin dulu ya Bu Min pernah misalnya si kakak gitu dipakein jilbab terus Abi marah, tapi memang betul karena jadi anak kok laki-laki pakai jilbab gitu kan. Nah, itu juga salah satu hal yang membuat anak jadi sebenarnya aku tuh laki-laki atau perempuan gitu. Atau misalnya nih ada anak laki-laki yang manis banget gitu, cantik gitu ya. Karena kita gemes ya suka bilang, "Ih, kamu cantik banget." Di bawah usia 3 tahun gitu ya. gitu ya. Jadi berarti usia 3 sampai 6 tahun itu adalah goals-nya membentuk pemahaman di anak bahwa dia itu laki-laki. Atau dia tuh perempuan. Iya. Gitu ya. Jadi siapa dirinya? benar. Nah, di usia itu kita nggak boleh tuh anak laki-laki dibilang cantik atau misalnya dipakein jilbab, terus anak perempuan sebaliknya gitu ya dipakein baju laki-laki atau ih kamu kok maco banget, itu nggak boleh karena dia harus ajeg pemikiran di usia 3 sampai 6 tahun gitu dengan otak konkretnya. Nah, ini ada salah satu cerita almarhum Dorce ya, beliau kan laki-laki gitu ya, lahir laki-laki, cuman karena beliau tinggal sama neneknya gitu, terus mukanya juga cantik gitu, neneknya sering bilang, "Ih, kamu cantik banget" gitu, sehingga ada pemikiran di dalam dirinya bahwa, oh aku tuh kayaknya perempuan deh, sehingga ya ceritanya seperti yang kita tahu gitu ya. Saya juga bingung nih manggilnya almarhum atau almarhumah gitu kan. Nah, itu di usia 3 sampai 6 tahun. Ini penting banget menanamkan fitrah seksualitas di usia ini. Dasarnya tahu kalau dirinya perempuan, aku misalnya Abi laki-laki. Nah, kemudian di usia 7 sampai 10 tahun nih didekatkan dengan gender. Cross misalnya gender.
Enggak, didekatkan dengan gender dulu. Laki-laki didekatkan dengan ayahnya. Oke. Perempuan didekatkan dengan ibunya agar laki-laki bisa belajar seperti apa sih pekerjaan Menjadi ayah, laki-laki. menjadi laki-laki, pekerjaan ayahnya, aktivitas laki-laki itu apa Ngapain aja. aja. Nah, perempuan juga seperti itu gitu. Mungkin akan menangkap informasi bahwa oh laki-laki itu memang seperti ini loh kebiasaannya, seperti ini aktivitasnya gitu. Ingat gak waktu dulu anak-anak kalau manggil, kalau misalnya Bunda kerjanya apa? Bunda kerjanya main handphone gitu. Karena memang kerjanya di handphone gitu. Terus Abi kerjanya apa? Angkat Abi galon. Iya, Abi tukang galon karena memang yang mereka lihat di rumah sebatas ngangkat galon gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya anak-anak sedang mencari Bentuk ya, mencari bentuk. ayahnya kerja apa. Kalau sekarang mereka lebih tahu tuh, bundanya kerjanya nge-zoom, abinya kerjanya di depan laptop gitu. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya kalau sudah usia tadi kan 7 sampai 10. 10. Nah, usia 11 sampai 14 itu cross. Oh, cross gender. Anak laki-laki didekatkan dengan Ibunya. Anak perempuan didekatkan dengan Ayahnya. ayahnya. Berarti sekarang tugas Bumi lebih banyak. Iya, banyak banget ya. Iya. Karena di usia ini, di usia yang 11 sampai 14 ini, laki-laki harus tahu tuh, karakter perempuan tuh kayak gini, seperti ibunya. Terus anak perempuan harus tahu nih, karakter laki-laki itu seperti ini. Jadi sehingga ketika mereka siap untuk mencari pasangan, mereka belajar lewat kepribadian ayah ibunya. Oke. Mungkin usia tadi berapa? 11 sampai 14 tahun juga secara nalar juga secara pemikiran lebih bisa lebih baik gitu ya dibandingkan usia tadi 7 sampai 10 tahun itu. Betul. Jadi ada sebuah cerita juga nih, Pak Min. Kakak kan udah mulai mau masuk 11 nih. Dia udah mulai sadar nih perilaku bundanya ketika lagi hari spesial. Hari spesial itu ketika bundanya lagi haid gitu ya. Kami menyebutnya hari spesial karena bundanya mau benar-benar dispesialkan gitu kan. Adik, udah deh, bunda kan lagi spesial gitu. Jadi si adiknya itu yang usia 6 tahun itu kalau misalnya lagi bikin masalah gitu, atau misalnya lagi bikin misalnya minta nonton berlebihan atau apa, langsung ditarik sama kakak, karena dia sadar tuh bundanya pasti akan mengaum kayak gitu. Nah, tapi memang sudah sadar usia 11 sampai 14 ini. Iya, betul. Nah, dan terakhir. Nah, yang terakhir di atas usia 15 tahun ini, anak-anak sudah mulai akil balik. Artinya sudah siap menjadi ayah, sudah siap menjadi bunda, dan boleh dinikahkan kalau akil dan baliknya ini jalannya gini. Pada umumnya ya di Indonesia balik duluan, akilnya belakangan gitu. Kalau Bahkan hari ini mungkin begitu. menurut almarhum Ustadz Hari Santosa gitu, pada kebanyakan laki-laki baliknya iya umur 15-an gitu. Tetapi akilnya tuh baru umur 25. Yes, betul. 10 tahun kemudian, jadi terlambat banget. Mungkin perlu diceritakan nih, apa itu akil, apa itu balik, Pak Amin. Karena nggak semua Bapak Ibu SK ini paham tentang akil dan balik. Ya, kalau balik kan tadi secara biologisnya gitu. Secara biologisnya dia sudah bisa nih. Dewasa gitu. Sudah bisa punya anak gitu kan. Tapi akilnya itu secara mental, secara pemikiran, secara logikanya gitu, kesiapannya itu yang kemudian seringkali terlambat gitu. Yes. Karena tadi salah satunya adalah kenapa kok bisa gapnya bisa panjang banget ya, tadi informasi dari luar itu lebih banyak mendorong sisi baliknya yang untuk tumbuh gitu. Sementara mentalnya itu betul. Apalagi sekarang ya, makanan nih, faktor yang mempercepat anak menjadi balik lebih dini itu makanan gitu. Makanan yang instan, aduh ampun itu ya, kita masih instan. Makanan yang instan, yang serba instan, sehingga dipicu tuh hormon reproduksi anak tuh jadi cepat naiknya gitu. Tapi akilnya nggak dibarengin nih. Betul. Dan peran akil itu ada di kita. Khususnya ayah ya. Karena banyak banget gitu ya sekarang kalau misalnya ada fenomena, kenapa sih anak-anak perempuan itu berani membuka bajunya, maaf, di depan lawan jenis, itu karena mereka kehilangan sosok ayah. Karena kalau misalnya mereka dekat dengan sosok ayah gitu ya, mereka tuh nggak akan berani menampilkan tubuhnya di depan orang lain gitu. Karena rata-rata kan ayah kan pasti menghargai tubuh anaknya gitu kan. Betul. Seperti itu. Makanya di Indonesia juga, Pak Min, negara yang fatherless country nomor 3 terbesar. Tuh. Makasih loh Anda sudah menjadi ayah yang baik. Intinya
proses sex education itu atau pendidikan seks itu panjang prosesnya. Betul. Tidak bisa dilakukan dalam 1-2 tahun gitu. Bahkan dari sejak lahir ya, 0 sampai kemudian umur 15 tahun. Cuma bertahap gitu, masing-masing antara rentang umurnya itu bertahap gitu. Jadi memang kita mesti memulai dari awal gitu, mulai dari tadi didekatkan dengan ibunya gitu, sisi-sisi kasih sayang, bondingnya akan terbentuk di sana. Terus kemudian akan berlanjut dari memahami dirinya siapa gitu, sampai kemudian di akhir ya tadi akan paham gitu ya, akan paham bahwa aktivitas-aktivitas kita perlu melakukan pendekatan aktivitas masing-masing satu jenis gender dan cross gendernya. Gitu. Betul, dan ada prinsip fitrah seksualitas juga nih Pak Min. Prinsipnya yang utama adalah anak-anak itu perlu mendapatkan suplai yang utuh dari ayah ibunya. Tadi yang seperti Pak Min jelaskan. Nah, suplai yang utuh itu begini. Kalau ayah, kita tahu bahwa seorang ayah itu penyuplai maskulinitas dan seorang ibu penyuplai feminitas. Untuk seorang laki-laki gitu ya, untuk anak laki-laki itu butuh 75% maskulinitas dan butuh 25% feminitas. Jadi ibunya juga jangan terlalu dominan, karena pada saat ini banyak sekali wanita-wanita independen, ibu-ibu muda, mamah-mamah muda yang tidak lagi feminim gitu ya. Ya, mungkin kita nanti lain waktu akan bahas secara detail soal betul. maskulinitas dan feminitas. Nah, gitu ya. kalau untuk perempuan 75% feminitas dan 25% maskulinitas. Ini tuh perlu ada dari kecil sampai besar. Kalaupun misalnya nggak ada gitu ya karena meninggal ataupun misalnya divorce, itu bisa dihadirkan sosok-sosok lain seperti pamannya, kakeknya atau misalnya nenek. Dan mungkin kalau misalnya di Hebat itu ada komunitas Hebat, komunitas ya gitu, teman ayahnya atau teman ibunya. Kayak gitu. Oke deh. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat tentang fitrah seksualitas ini. Yuk jaga bareng-bareng anak kita agar kita juga punya generasi yang jauh lebih baik dari kita. Betul. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.